Hai adik-adik semuanya, kembali lagi di video pembelajaran biologi hari ini mengenai jaringan hewan. Yuk kita belajar. Ya, kakak mau tanya nih, apakah adik-adik semuanya udah tahu apa itu pengertian jaringan hewan? Jaringan hewan adalah sekumpulan sel-sel hewan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan dalam tubuh hewan. Hewan digolongkan ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan otot, dan keempat ada jaringan saraf. Epitel merupakan lembaran-lembaran sel. Sel-sel epitel tersusun rapat sebagai penghalang patogen dan kehilangan cairan. Kemudian, jaringan epitel ini berfungsi sebagai menutupi bagian luar serta melapisi organ-organ dan organ-organ dalam tubuh. Macam jaringan epitel. Macam-macam jaringan epitel dilihat dari segi bentuk selnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada epitel squamosa atau pipi yang berbentuk seperti ubin lantai. Yang kedua ada epitelium kuboid atau kubus yang berbentuk seperti dadu. Yang ketiga ada epitelium kolumnar berbentuk batang. Bentuknya itu biasanya tegak lurus. Jaringan epitel pipi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada epitel pipi selapis dan epitel pipi berlapis. Epitel pipi selapis biasanya tipis, mudah ditembus, serta berisi sedikit sitoplasma yang membungkus inti di bagian tengah. Kemudian berfungsi sebagai pertukaran nutrien dan gas-gas melalui difusi. Epitel pipi selapis ini biasanya melapisi pembuluh darah, pembuluh limfe, kantong udara paru-paru, selaput pembungkus jantung, selaput perut, dan ginjal. Kedua, ada epitel pipi berlapis. Biasanya berregenerasi dengan cepat melalui pembelahan sel di dekat lamina basal. Sel-sel baru terdorong keluar menggantikan sel-sel yang terkikis dan lepas. Dijumpai pada permukaan yang mengalami abrasi, misalnya di kulit luar dan lapisan-lapisan esofagus, anus, dan vagina. Kemudian ada epitel transisional. Disebut transisional karena dulu epitel ini dianggap sebagai peralihan antara epitel pipi berlapis banyak dengan epitel batang berlapis banyak. Epitel ini ditemukan pada organ saluran pernapasan, ureter, kandung kemih. Saat kandung kemih berisi urin, sel epitel akan berbentuk kubus, bahkan bisa berbentuk pipih. Namun, apabila kandung kemih tidak terisi, maka epitel transisional kembali ke dalam bentuk semula. Kemudian ada epitel kelenjar. Epitel kelenjar terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kelenjar eksokrin, yang kedua ada kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin merupakan jika disekresi kelenjar dialirkan ke permukaan melalui saluran. Contohnya kelenjar lambung, pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Yang kedua ada kelenjar endokrin. Jika sekresi kelenjar langsung masuk ke aliran darah. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran, contohnya kelenjar hormon seperti kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, dan adrenal. Jaringan otot tersusun dari sel-sel otot, merupakan alat gerak aktif. Gerak terjadi karena mekanisme kontraksi serat kontraktil. Serat kontraktil terdiri dari bagian aktin dan miosin. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot rangka atau lurik, otot polos atau visceral, dan otot jantung. Otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau tulang. Berbentuk silinder panjang dan tidak bercabang. Inti selnya banyak, terletak di tepi, terdiri dari berkas-berkas sel panjang disebut dengan serat otot. Kemudian susunan unit-unit kontraktil atau sarkomer di sepanjang serat otot menyebabkan sel terlihat belang-belang atau lurik. Kemudian bertanggung jawab atas pergerakan sadar dan aktivitas yang menimbulkan kelelahan. Kemudian otot polos. Otot polos karena tidak berlurik atau tidak ada sarkomer. Kemudian sel berbentuk gelendong. Inti sel 1 berada di tengah, kemudian involuntar atau kontraksinya tidak di bawah kesadaran. Kemudian aktivitasnya tidak menimbulkan kelelahan. Kemudian ditemukan di dinding saluran pencernaan, kandungan kemih, dan organ internal lainnya. Otot jantung. Serat otot jantung bercabang-cabang dan saling berhubungan melalui cakram interkalar.
Kemudian, inti 1 atau 2 di bagian tengah sel, involuntar. Aktivitasnya terus-menerus dan tidak menimbulkan kelelahan, dan hanya terdapat di jantung. Jaringan saraf tersusun oleh sel-sel saraf atau neuron dan neuroglia. Neuron berperan dalam menerima atau meneruskan rangsangan dari bagian satu tubuh ke bagian tubuh lainnya. Kemudian, neuroglia berperan sebagai penyokong neuron dan berukuran lebih kecil daripada neuron. Sel saraf berbentuk unik dengan sitoplasma yang menjulur dan memanjang. Neuron terbagi atau terdiri dari dendrit, badan sel, dan neurit atau akson. Jaringan ikat merupakan kumpulan sel-sel jaringan ikat amat jarang dan terbesar dalam matriks ekstraseluler. Sel-sel jaringan ikat memiliki bentuk yang tidak teratur. Paling banyak terdapat dalam tubuh. Jaringan ikat tersusun dari matriks, serat, dan bahan dasar, serta sel-sel penyusun. Matriks 1. Bahan basal. Media cair homogen berbentuk sol, gel, atau gel kaku. Komponen utamanya merupakan glikosaminoglikan dan asam mukopolisakarida. Terdiri atas 2 asam, yaitu asam hyaluronat dan kondrotin sulfat. Serat atau serabut terbuat dari protein, terdiri atas 1. Serat kolagen, 2. Serat elastis, 3. Serat retikuler, seperti pada tabel yang telah disediakan. Jenis-jenis jaringan ikat. Jenis-jenis jaringan ikat ada 1. Jaringan ikat padat atau berserat, 2. Jaringan ikat longgar, yang ketiga jaringan ikat lemak atau adiposa, yang keempat tulang rawan atau kartilago. Jaringan ikat padat atau berserat tersusun atas protein yang terdiri dari 3 macam, yaitu kolagen, elastik, dan retikuler. Ditemukan pada tendon melekatkan otot ke tulang, dan ligamen atau menghubungkan 2 tulang pada persendian. Yang kedua, ada jaringan ikat longgar, paling tersebar luas di dalam tubuh. Serat-serat yang berkolagen, elastik, dan retikuler dalam tipe jaringan ini mengikat epitel ke jaringan-jaringan di bawahnya dan menahan organ di posisinya. Jaringan ikat lemak atau adiposa. Jaringan ikat longgar terspesialisasi yang menyimpan lemak di dalam sel-sel adiposa. Berfungsi untuk 1. Membantali dan menginsulasi tubuh. Kedua, menyimpan bahan bakar sebagai molekul-molekul lemak. Yang ketiga, setiap sel adiposa mengandung tetes lemak besar yang mengembang ketika lemak disimpan dan menyusut ketika tubuh menggunakan lemak tersebut sebagai bahan bakar. Tulang lawan atau kartilago memiliki serat kolagen yang melimpah dalam matriks dari kondroitin sulfat. Sel-sel penyusun kartilago adalah sel-sel kondrosit. Sel-sel kondrosit dibentuk oleh sel-sel tulang rawan yang masih muda dan disebut dengan kondroblas. Sel-sel kondrosit ini berada di dalam ruang-ruang yang disebut lacuna. Sel-sel kondrosit mensekresikan kolagen dan kondroitin sulfat. Tulang rawan tersebut dibungkus oleh sebuah lapisan dinamakan perikondrium. Kuat dan fleksibel, terdapat pada kebanyakan embrio vertebrata. Sebagian besar digantikan oleh tulang keras saat embrio dewasa dan antara vertebra dan lain-lain. Jaringan tulang rawan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis, seperti pada tabel yang telah disediakan. Sampai di sini pembelajaran biologi kali ini mengenai jaringan hewan. Kakak harap ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi.